Salah satu berita yang kita dengar adalah berita kematian Ustadz Yahya Waloni. Beliau meninggal pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025, tepat pada saat umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha. Yahya Waloni sempat menyampaikan khotbah sholat Jumat di Masjid Darul Falah, Minasa, Makassar. Dikatakan bahwa beliau dengan semangat menyampaikan khotbah tentang ketauhidan. Kemudian beliau duduk untuk kemudian melanjutkan ke khotbah kedua. Ketika beliau dalam khotbah kedua menyampaikan beberapa menit, langsung jatuh, ujar Ketua Masjid Darul Falah Makassar, Sairudin Usman, kepada Detik Sumsel. Itulah sekilas tentang kronologi kematian Yahya Waloni. Kita tahu bahwa kematian selalu membawa kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kematian Yahya Waloni pasti membawa kesedihan bagi keluarga dan umatnya. Itu sayang sama kamu. Kembalilah sementara masih diberi kesempatan oleh Yesus. Langsung saya balas SMS-nya begini. Yesus itu tidak kenal sama kamu. Kamu kok bawa nama Yesus? Dia balas tadi sama saya. Ini lucu-lucu memang sekali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta. Yesus pernah kutuk pohon ara. Jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini. Kalau Yesus Tuhan, mati saya. Saudara-saudari, berkaitan dengan kematian Ustadz Yahya Waloni yang adalah mantan pendeta yang mualaf, saya mau mengatakan beberapa hal ini. Pertama, kita berduka cita atas kematian Yahya Waloni. Meskipun kita tahu latar belakang Ustadz Yahya Waloni, yaitu beliau adalah mantan Protestan dan katanya juga adalah mantan pendeta yang dalam ceramah-ceramahnya selalu menjelekkan agama yang dianut sebelumnya, dan itu sangat kita sesalkan. Beliau juga pernah menantang Tuhan Yesus. Yahya Waloni berkata, kalau Yesus itu Tuhan, Yesus kutuk saya supaya saya mati. Tetapi Yesus bukan Tuhan, maka saya belum mati. Demikian kata Yahya Waloni. Dan masih banyak kata-kata hujatan lain yang diucapkannya. Kita pasti kesal dengan hujatan-hujatan beliau, tetapi janganlah kita balas menghujat orang yang telah meninggal. Di sosial media banyak komentar-komentar yang menghujat Yahya Waloni yang telah meninggal. Sebagai umat beriman, janganlah menghujat, melainkan kita mengungkapkan belasungkawa atas berpulangnya beliau, dan kita mendoakan agar beliau diampuni segala dosanya dan dia bahagia di surga. Biarkanlah Yahya Waloni sendiri mempertanggungjawabkan perbuatan dan hujatan-hujatannya di hadapan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita sangat mengharapkan agar para mualaf ketika kamu sudah pindah menjadi muslim atau pindah menjadi penganut agama apapun, janganlah menjadi pribadi yang membenci agama sebelumnya dan menjelekkan agama yang dianut sebelumnya. Janganlah jualan dengan menjelekkan agama yang dianut sebelumnya. Kita sangat sesalkan Yahya Waloni, Kainama, Donditan, Adi Hidayat, dan mualaf lainnya yang setelah menjadi Islam bukannya mendalami agama barunya, tetapi ceramah-ceramahnya ujung-ujungnya membahas agama lamanya sesuai dengan pemikirannya sendiri yang tentu menyimpang dan sesat. Apakah itu adalah trik jualannya agar dia laku di agama barunya yang dianutnya? Tentu hal ini sangat disayangkan. Saya selalu mengatakan kepada mereka yang mau menjadi Katolik atau mereka yang sedang disiapkan untuk menjadi Katolik bahwa jangan pernah menjelekkan agama yang kamu anut sebelumnya. Dalamilah agama Katolik selama masa katekumen agar Anda semakin beriman. Ingat bahwa masih banyak keluargamu yang lain yang menganut agama yang kamu anut sebelumnya. Kita hendaknya tetap menghargai dan menghormati setiap agama meskipun berbeda dengan kita. Poin yang ketiga, peringatan kepada para mualaf dan juga kepada siapa saja agar janganlah pernah menantang Tuhan, jangan pernah mengolok Tuhan, jangan pernah menantang dan mengolok Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus berkuasa atas surga dan dunia. Manusia yang menghujat, yang mengolok, yang menantang Tuhan pasti kualat.
Poin yang keempat, ingatlah kata-kata Tuhan Yesus. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Matius bab 10 ayat 33, bandingkan Lukas bab 12 ayat 9. Tuhan Yesus mengingatkan kepada para pengikutnya agar janganlah menyangkalnya. Mereka yang mualaf meninggalkan Tuhan Yesus dan gereja kudusnya adalah tindakan menyangkal Tuhan Yesus. Orang yang demikian juga akan disangkal oleh Tuhan Yesus di hadapan Allah Bapa. Saudara-saudari, mari kita menjadi murid Yesus yang setia. Bagi mereka yang mualaf, yang dengan penuh keyakinan meninggalkan Tuhan Yesus dan gerejanya, janganlah seperti Yahya Waloni dan para mualaf lainnya yang menghujat agama sebelumnya, bahkan menantang Tuhan, mengolok Tuhan Yesus dan gereja kudusnya. Dalamilah agama barumu dan hayatilah agar hidup berkenan di hadapan Tuhanmu dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Jangan menjadi kutuk bagi sesamamu. Ingatlah, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Semoga hidup kita benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Masuk Islam. Ini argumen ini kalau ketemu pendeta-pendeta yang kaliber, ini argumen masih bisa dibalik oleh pendeta. Dan saya sekolah barang itu sampai doktor. Kalau ada orang Islam bertanya kepada pendeta, kenapa kalau dia Tuhan dia tergantung di kayu salib? Pendeta kaliber kalau dia memang hebat dia akan jawab, yang kami umat Kristen imani bukan ketuhanan yang ada pada manusia Yesus, tetapi keilahian yang tersembunyi di dalam manusia Yesus. Jadi argumen itu masih bisa dibantah oleh orang-orang kafir di luar sana, oleh orang Kristen. Bukan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Saudara-saudari, mari kita mendoakan Yahya Waloni agar ia selamat di dunia akhirat dan jangan kita menghujat orang yang sudah meninggal. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Itulah dia saudara video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Pelajaran-pelajaran penting yang diberikan oleh Romo Katolik ini. Agar ini boleh menjadi pelajaran-pelajaran penting bagi para mualaf-mualaf yang selama ini gerejanya menghujat, menantang, bahkan tidak segan-segan menghujat Roh Kudus. Dan seorang Romo Katolik ini mengatakan bahwa orang-orang yang menantang Tuhan Yesus, maka mereka akan mengalami yang namanya kualat ungkap Sang Romo. Dan biarlah kiranya lewat apa yang terjadi ini boleh menjadi pelajaran-pelajaran penting bagi yang lain. Karena yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi, bukanlah kita manusia, tetapi adalah Tuhan Yesus. Dalam firman-Nya, Tuhan Yesus mengatakan, Aku berkuasa di bumi dan aku berkuasa di surga. Kita sebagai manusia hanyalah ciptaan, bukan pencipta. Itu sebabnya jangan kita menganggap diri kita lebih hebat dari pencipta. Karena kita ini hanyalah debut tanah. Itu sebabnya mari dimanapun kita berada, sebesar apapun jabatan kita, setinggi apapun jabatan kita, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengingat kita hanyalah debut tanah. Kapan saja kita bisa kembali kepada debut tanah yang dari mana kita diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita, khususnya orang-orang Kristen, kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh. Agar apa yang terjadi kepada orang-orang yang telah menantang Tuhan Yesus, seperti Yahya Waloni, jangan kita sakit hati karenanya. Ataupun jangan kita menyimpan kepahitan dan membalas kejahatan yang dilakukannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan pembalasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan pembalasan itu bukan hak kita. Tetapi mari kita mengampuni mereka, bahkan mendoakan mereka yang melakukannya, agar mereka selama hidup bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itu yang perlu kita lakukan. Tapi saya percaya banyak di antara kita, orang-orang Kristen, pengikut Yesus, pasti mengampuni Yahya Waloni yang selama ini menghujat Roh Kudus, menantang Tuhan Yesus, bahkan mengatakan bahwa Alkitab itu adalah Alkitab yang palsu. Dan dengan sombong, yaitu almarhum Yahya Waloni mengatakan, ini bukan hanya penghinaan katanya, tetapi ini penghancuran katanya. Saudara-saudara, memang sebagai manusia biasa, ya ada perasaan sakit ya di hati ini, karena begitu tajamnya perkataan itu. Tetapi biarlah kita terus dan tetap mengampuni mereka, karena Tuhan tidak perlu dibela karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi Tuhanlah yang membela umatnya. Itulah yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup
Tuhan Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga. Dialah yang membela kita. Kepadanya lah kita bersandar dan berharap. Kiranya video yang saya bagikan ini memberkati dan memberikan pelajaran-pelajaran penting bagi kita. Tuhan memberkati.